Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah menjadikan kita dan umat yang bisa jujur dan menjadikan umat yang bisa amanah. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Pada ayat ini jemaah sekalian, Nabi senantiasa bacakan kepada sahabatnya hampir dalam pertemuan-pertemuan yang penting untuk senantiasa diingatkan, yakni amalan, yakni jujur. Karena dengan amalan jujur ini termasuk adalah yuslih lakum a'malakum, akan memperbaiki amalan. Amalan-amalan kita akan jadi baik dan tidak baik sekalian. Salah satu faktornya adalah jujur. Karena itu Quran menasihati, ya ayyuhalladzina amanu wa kunu ma'as shadiqin. Orang beriman, hiduplah kalian bersama orang-orang yang jujur. Saya bacakan ayat-ayat begini sekalian sebagai bentuk refleksi pemilu kemarin. Ya, saya kira renungan saya luar biasa, nasihat sangat besar. Ada sesuatu yang sangat mahal dalam hidup ini yang hilang di bangsa kita ini, bangsa yang besar. Ada hilangnya kejujuran. Dusta mewarnai pemilu dengan berbagai macam kecurangan, dan dusta itu telah dinampakkan di depan kita semua. Saya ingat sekali ada seorang syekh yang sangat produktif sekali dalam menulis, seperti Syekh Al-Misri menulis sebuah kitab Ma'as Shadiqin, yakni dalam kitabnya bahkan sudah ada sebuah kitab yang beliau juga tulis, kitab Al-Mawsu'ah dalam bentuk akhlak, kitab dalam bentuk ensiklopedi. Beliau menulis sebuah judul Ma'as Shadiqin, yakni hidup bersama orang-orang yang jujur. Al-Quran mengingatkan pada kita jemaah sekalian, banyaknya ayat-ayat tentang hal ini, seperti mencelah sebaliknya dan memuji yang kejujuran. Fawailul lil mukazzibin, Allah ulangi itu berulang-ulang dalam surah yang sama. Sungguh celakalah orang yang berdusta, baik dusta kepada Allah, dusta hari kiamat, dusta kebenaran yang disebut dengan dusta. Sehingga Nabi SAW mewanti-wanti betul, iyakum al-kazib, sungguh hati-hati kalian terhadap sebuah amalan, yakni perbuatan al-kazib, yakni dusta. Kenapa? Fa innal kazib, sungguh dusta itu adalah disebut oleh Nabi SAW, yakni menjadi yahdi ilal fujur. Ujung dari dusta sekalian, ujungnya itu fujur, dosa, maksiat. Pangkal dari dosa itu adalah berpangkal dari kedustaan. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan ketika dalam keadaan fujur, dosa dan maksiat, itu ujung-ujungnya pintu neraka. Bahkan Nabi mengawali hadis yang sama yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, mengatakan, wa alaikum bisidq, hendaknya kalian pakai betul sifat yang disebut dengan as-sidq, jujur. Kenapa? Fa inna sidqa yahdi ilal bir, sungguh kejujuran itu ujungnya mengantar kepada albir. Puncak dari kebaikan-kebaikan ini adalah albir, yakni kebaikan itu dibangun dari kejujuran. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan sungguh kejujuran itu ujungnya satu,
surga ya sekalian. Dan ini yang hilang ketika kita disodorkan seperti data kemarin. Saya kira jutaan, ratusan juta umat dibohongi, bangsa Indonesia maupun bahkan seluruh dunia, ya, dengan disajikannya seperti lembaga-lembaga yang katanya dibangun di atas kekuatan teknologi yang sangat canggih, yakni lembaga survei, yang memang kadang-kadang errornya, tingkat kesalahannya itu sangat sedikit. Tapi kurang lebih 11 lembaga survei semua menyatakan kemenangan di pihak Jokowi. Ya. Tetapi ini semua hanya lembaga survei. Tidak ada yang membantah sekalian kecuali satu lembaga survei saja. Dan semua mengatakan tidak ada yang membantah yang lain, berarti ini benar. Ternyata pengalaman 2014, data yang sampai kepada telinga saya dan saya kira kepada antum semua, itu mereka adalah orang-orang yang dibayar bahkan satu lembaga survei dengan 100 miliar untuk menyatakan membalik kebohongan menjadi sebuah kebenaran. Coba bayangkan mas, kalau 100 miliar, siapa yang tidak tergiur? Betapa coba kejujuran di zaman sekarang betul-betul sangat mahal. Ya, betul-betul sangat mahal mas. Kalau yang begini yang mau jadi pemimpin, seperti apa? Kalau sudah diawali dengan kecurangan, kebohongan, bukankah Quran failul lil mutaffifin? Pasti celaka orang yang mutaffif, orang-orang yang curang. Dan curang sekali adalah sepupu satu kali dengan mukazib, orang-orang yang berdusta, al-kazib. Coba kalau sudah mau pemimpin nomor satu begini modelnya, membayar dengan mahal untuk bisa berbohong dan untuk bisa menipu, lalu bagaimana keputusan pada akhirnya sekalian? Pantas orang-orang tua kita dulu, ya, tidak tinggi sekolahnya tapi angka pakaian atau mata apa dia bilang, sandre ko di malempue akatenyo di mapacingi. Sandre ko di malempue artinya lempu itu betul-betul sandaranmu paling kokoh. Akatenyo di mapacingi, kau berpegang teguh pada sebuah kebersihan hatimu. Dan falsafah orang Bugis ini sekalian membuat mereka mulia. Sehingga orang tua kita dulu pesan betul, ajak lalu nang kamu setai di tengah lalengin arkong kasih tai kamu sirjello. Artinya sekali kau berbohong, berdusta, itu yang menyebabkan kamu akan nanti akan menyebabkan kamu dicap sebagai pembohong dan pendusta. Yang saya mohon mas, mari kita belajar dari sini. Mahal itu kejujuran, mahal kejujuran. Orang jujur mas sekalian, meskipun kurang ilmunya jauh lebih selamat daripada orang berilmu tapi tidak jujur, itu jauh lebih berbahaya. Sehingga ayat yang terpanjang dalam Quran, yang merupakan ayat pondasi berinteraksi manusia dengan manusia, itu kan modalnya kejujuran. Bagaimana saya mau berinteraksi dengan antum kalau antum tidak memberikan keamanan pada saya kejujuran? Dan ini dibangun dari semua interaksi, baik hubungan persahabatan, kepemimpinan dengan rakyat, makmum dengan rakyatnya, suami dengan istri, guru dengan muridnya, semuanya dibangun dengan modal kejujuran. Pantaslah Quran mengatakan, didahulukan apa? Didahulukan apa sekalian? Dalam surah Al-Baqarah itu di ayat 282, didahulukan apa? Wal yaktub bainakum katibun bil adl. Adalnya dulu, sifat kejujurannya itu lebih didahulukan dibanding dengan kama allamallahu, sebagaimana yang Allah ajarkan kepadamu, yakni al-ilm, dengan ilmu. Kejujuran seperti antum ya, mohon maaf, semacam pembukuan bendahara punya ilmu akuntan, punya ilmu pembukuan. Ilmunya dia tahu, debitnya dia tahu, kreditnya dia tahu. Dia tahu ini debit, ini kredit, ini angkanya, ini kalkulasinya, bengkak kalkulator. Tapi kalau tidak ada iman, hancur semuanya sekarang. Errornya luar biasa. Sama di lembaga survei. Saya yakin di situ teknologi luar biasa.
Tapi ketika tidak ada iman, error itu teknologi, maksudnya kok tidak ada iman. Iya, ilmu tidak berarti ketika tidak beriman. Inilah pentingnya modali, Pak. Diri kita, keluarga kita semua ini. Jangan menjemput rezeki kita dengan tidak jujur. Tidak berkah itu. Tidak akan berkah. Ya. Banyaknya kwitansi palsu. Itu semua orang pintar. Banyaknya korupsi itu karena orang pintar, punya ilmu, tapi tidak beriman. Itu saya kira revolusi saya ungkapkan ini karena terus terang malam pengumuman tadi malam. Ya. Saya untung tidak ada televisi di rumah. Jadi saya tidak jadi korban, tapi saya berusaha cari screening ya di televisi. Akhirnya saya dapat satu. Ternyata semua balik-balik. Ini sekarang korban. Mudah-mudahan ya kita tidak menjadi korban kebohongan. Saya betul-betul sekalian paling dalam diri saya itu tipe manusia yang paling saya tidak suka ketika tidak jujur. Tidak akan pernah sama-sama dengan orang tidak jujur. Paling susah dihadapi itu orang tidak jujur. Balik belang, betul-betul susah dihadapi itu. Kalau masih ada anak yang nakal, bandel, suka berkelahi, masih jauh lebih bagus itu dihadapi. Tapi dihadapi manusia tidak jujur, paling susah sekarang. Sepupu satu kali ini dengan munafik semua ini.